dan saya seketika kaget. Kok bisa saya turun tidak melihat mereka sama sekali? Kemudian saya berkata kepada mereka bahwa kita tidak bisa berlama-lama lagi di sini dan sesegera mungkin turun. Hai guys, kembali lagi bersama gue dan saya seketika kaget. Kok bisa saya turun tidak melihat mereka sama sekali juga? Berhubung dapat jatah libur UN, ya lumayan lah. Awalnya sih pada bingung mau ngeplan kemana. Berhubung gunung di sekitar tempat tinggal udah didaki semua, ya udahlah terpaksa cari kota lain. Dan akhirnya, setelah beberapa hari rapat, ketemu juga tujuannya. Dan saya agak kaget sih dengar hasil keputusannya. Ya mau nggak kaget gimana coba? Orang jadinya ke Gunung Argopuro. Saya yang memiliki ilmu pendakian terbatas, kagetnya bukan main. Bukan karena alasan apa. Gunung Argopuro memang bukan untuk pendaki pemula. Soalnya untuk mendaki Gunung Argopuro, dibutuhkan ilmu survival yang benar-benar matang. Dan jarang juga sih orang yang datang mendaki ke Gunung Argopuro. Nggak seperti gunung lainnya yang selalu ramai pada hari libur. Sehari sebelum berangkat, saya diajak ke rumah salah satu pembimbing PA kenalan teman saya. Ya harapannya sih semoga aja diberi gambaran bagaimana pengalaman mereka mendaki. Ternyata nggak sesuai ekspektasi dong. Masnya malah cerita tentang kejadian aneh yang mereka alami pada saat pendakian. Seketika langsung kepikiran, padahal besok udah mau berangkat. Sampai-sampai semalam nggak bisa tidur kepikiran terus. Hingga besoknya pun saya dan teman-teman berangkat pada hari Minggu. Tepatnya pada tanggal 30 Maret 2019. Kami memilih jalur pendakian via Bremi. Ya emang agak jarang sih yang lewat sini, soalnya ini jalur turun. Pada umumnya, orang-orang mendaki lewat jalur Baderan. Bedanya sih cuma komposisi jalur. Kalau lewat Baderan, jalur lebih landai, sedangkan jika lewat Bremi, komposisi jalur lebih banyak nanjaknya. Ya gimana gak nanjak, orang naik lewat jalur buat turun. Setelah sampai di desa Bremi, kami langsung mengurus izin pendakian. Dan setelah memutuskan untuk bermalam dulu di base camp. Karena nggak memungkinkan untuk langsung mendaki pada hari itu juga. Kami memilih istirahat sembari menikmati hawa sejuk di daerah pegunungan. Akhirnya, pendakian pun dimulai. Kami berangkat dari base camp sekitar pukul jam 8 pagi. Ya, memang agak terlambat sih dari prosedur yang sudah dijadwalkan. Namanya juga manusia, sifat malas juga pasti ada. Tak lama setelah berjalan kurang lebih 10 menit, pemandangan yang sangat indah terhampar di depan mata. Ya benar sekali, dengan gagahnya Argopuro, berdiri dan hijaunya perkebunan menunjukkan keindahannya. Namun, mengingat kami berlomba dengan waktu, kami tidak bisa terlena keindahan yang disuguhkan. Kami harus segera bergegas agar tiba di camping ground tepat waktu, yakni sebelum maghrib. Namun semua tidak dapat diprediksi. Ternyata setelah kurang lebih 2 jam pendakian, kami dibingungkan dengan adanya persimpangan. Dan dengan bermodalkan peta kecil yang berada di balik gantungan kunci yang teman saya beli di base camp, kami satu rombongan nyasar selama 30 menit. Kami salah memilih jalur dan menemui jalan buntu. Terpaksa dengan rasa capek, memutuskan untuk kembali lagi ke persimpangan awal. Memang sih jalur di Argopuro abstrak itu nggak terlalu kelihatan dan bercabang. Jadi sulit bedain mana yang benar jalur pendakian dan mana yang jalur air hujan. Perjalanan pun tetap kami lanjutkan hingga kami berpencar menjadi 2 kelompok. Ya, memang seharusnya tidak boleh berpencar sih. Jadi buat pengalaman juga bagi yang baca tweet ini. Jangan sampai berpencar saat mendaki gunung. Kalau ada yang capek ya ditungguin, jangan ditinggal. Setelah 6 jam perjalanan, saya baru bertemu dengan seorang bapak-bapak bersama 4 anak kecil. Yang saya bingungkan, anak kuat amat ya bisa sampai sini. Saya aja kecapean. Masih sempat berpikiran positif sih, mungkin udah biasa naik turun gunung. Kemudian saya bertanya kepada beliau, "Pak, taman hidup masih jauh?" "Lumayan mas, kurang lebih 3 jam baru sampai." Lalu bapak itu berpesan bahwa di atas sudah mulai kabut dan gerimis. Kemudian saya bergegas untuk memasang mantel. Tak lama kemudian, benar yang dikatakan bapak tersebut. Baru beberapa menit memasuki kawasan hutan damar,
Tiba-tiba kabut datang dan turun hujan. Seketika jarak pandang mulai terbatas. Sinar matahari tidak dapat menembus hutan, dan jalur pun dipenuhi oleh air sehingga licin untuk dipijak. Saya dan teman saya sudah berulang kali jatuh bangun karena kondisi jalur yang licin. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di Taman Hidup dengan kondisi basah kuyup. Tepatnya pada pukul 4 sore, tak lama kemudian, selang 30 menit anggota lainnya pun datang. Sembari menunggu hujan reda, kami berbincang-bincang sambil bercerita tentang pengalaman tadi. Dan kemudian, kami bergegas untuk mendirikan tenda. Setelah cukup puas merebahkan badan, akhirnya saya terbangun. Mengingat perjalanan kemarin, cukup membuat saya kelelahan dan hampir putus asa. Namun yang membuat saya merasa aneh, dan sempat berpikir yang tidak-tidak tentang mimpi saya semalam. Di dalam mimpi, saya didatangi oleh seorang laki-laki tua dan 2 anak kecil. Ia menunjukkan kepada saya bahwa di sekitar kawasan Taman Hidup ini terdapat sebuah kuburan dan goa. Orang tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang melewati goa tersebut bisa langsung sampai ke puncak. Dari mimpi tersebut, saya tetap berpikir positif. Mungkin efek karena kelelahan sampai-sampai terbawa mimpi. Dan saya sengaja tidak bercerita kepada yang lain agar mereka tidak ikutan panik. Ketika sudah bangun, salah satu teman saya bercerita bahwa semalam ia merasa ada orang yang berjalan memutari tenda. Dan teman saya yang lain juga membenarkan cerita itu. Padahal pada hari itu, tidak ada satu orang pun yang berada di kawasan Taman Hidup, kecuali tim kami. Saya yang mendengar cerita tersebut, langsung berusaha mengalihkan pembicaraan, dan menyuruh bergegas untuk membuat sarapan. Oh iya, sedikit saran bagi pendengar. Pada saat pendakian, jika kita merasa ada sesuatu hal yang aneh, bermimpi, melihat sesuatu yang di luar nalar, lebih baik jangan diceritakan terlebih dahulu. Jika memang tidak perlu diceritakan, tujuannya yakni agar tidak menimbulkan kepanikan. Setelah semua sudah puas mengisi perut, salah satu teman kami merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kami satu tim pun berunding untuk terus melanjutkan atau tetap stay di sini. Akhirnya dengan besar hati, salah satu teman saya mau menemani rekan yang kelelahan dan menyuruh yang lain untuk tetap melanjutkan perjalanan. Pada pagi itu, cuaca memang tidak bersahabat. Kabut tebal menyelimuti, dan sesekali angin kencang tiba-tiba menghantam tenda. Lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Ya mau gimana lagi, mengingat alam memang tidak dapat diprediksi. Setelah kurang lebih 1 jam menunggu kabut hilang, akhirnya sang surya pun memberikan kehangatannya. Saya dan teman sependakian saya langsung bersiap-siap dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Semua teman saya terlihat senang dan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Namun dalam kepala saya terus teringat mimpi semalam dan membuat perasaan saya tidak tenang. Sekitar jam 8, kami meninggalkan kawasan Taman Hidup dan mulai melanjutkan trekking. Jalur kali ini terbilang tidak terlalu berat dibandingkan dengan jalur kemarin. Yah, memang agak banyak jalan setapaknya sih. Apalagi dikurangi beban karir yang kami tinggal di tenda. Kami hanya membawa tas kecil yang cukup untuk membawa botol air mineral dan beberapa makanan ringan untuk mengganjal lapar pada saat perjalanan. Tak lama kemudian, akhirnya kami memasuki kawasan hutan lumut. Dinamakan hutan lumut karena hampir semua pohon yang ada di kawasan ini ditutupi oleh lumut. Jadi ya, sejauh mata memandang cuma kelihatan hijau gitu. Namun di sini keanehan mulai saya rasakan. Dari awal memasuki kawasan hutan lumut, saya merasakan seperti ada yang mengikuti dan terus mengawasi. Sesekali muncul rasa khawatir untuk selalu nengok ke belakang, karena memang posisi saya pada saat itu berada paling belakang sendiri. Benar sekali, di tengah perjalanan, kami dibingungkan dengan adanya suara musik dangdut yang agak samar-samar terdengar. Ya gimana mau gak bingung coba? Mulai kemarin aja cuma sekali ketemu orang, itu pun orangnya mau turun. Kok sekarang tiba-tiba dengar musik dangdut? Di logika aja, kalau ada orang selamatan, ya gak mungkin juga sampai ke sini suaranya. Apalagi kami berada jauh di tengah hutan. Terus siapa yang muter musik dangdut?
Seketika kami bergegas untuk cepat-cepat keluar dari kawasan tersebut. Akhirnya, setelah 1 jam perjalanan, kami keluar dari hutan lumut. Dengan pikiran yang agak kacau dan capek, kami memutuskan untuk break sembari mengisi perut yang tadi kian kosong dan bercerita tentang kejadian tadi. Waktu menunjukkan pukul 9 dan kabut sudah mulai datang. Saya berharap semoga tidak turun hujan, mengingat perjalanan yang masih cukup jauh. Ternyata kami kehabisan persediaan air. Ya malum juga, jalur udah mulai agak nanjak, ditambah lagi kondisi fisik yang sudah mulai kelelahan. Kami memutuskan untuk mencari sumber mata air, karena hanya ada satu sumber mata air yang berada di antara hutan lumut dan Cemoro Limo. Tak berselang lama, akhirnya kami menemukan sumber mata air tersebut. Tujuan kami selanjutnya adalah Cemoro Limo. Sejarahnya kurang paham sih, kenapa disebut Cemoro Limo. Mungkin disebut Cemoro Limo karena di kawasan ini memang hampir seluruhnya ditumbuhi oleh pohon cemara. Saya merasa takjub dan sedikit membuat bulu kuduk berinding. Memang pada beberapa bulan sebelumnya, kawasan ini mengalami kebakaran. Hampir seluruh kawasan habis dilalap api. Dan lagi-lagi, saya merasa seperti ada yang mengawasi. Memang pada saat ini pikiran saya cuma satu, yakni semoga saya selamat sampai rumah. Rasa ketakutan yang berlebih membuat saya semakin kelelahan, ditambah lagi kabut yang kian tebal. Setelah cukup puas bersuah foto, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Yang awalnya komposisi jalur sudah agak landai, sekarang sedikit demi sedikit mulai agak nanjak. Udara juga semakin terasa dingin, mengingat kami berada di ketinggian yang berbeda dari tempat sebelumnya. Keindahan bunga Edelweiss juga sudah menampakkan keberadaannya. Dengan itu, menunjukkan bahwa kami sudah dekat dengan puncak. Salah satu teman kami yang kelelahan meminta minuman dan sedikit makanan, dan saya dikagetkan. Ternyata persediaan makanan yang dibawa tidak terlalu banyak, dan pada saat itu juga cuma ada 2 bungkus mie instan dan 1 bungkus biskuit. Mau tidak mau, kami harus berbagi makanan. Mengingat saya sendiri tidak tahu sampai kapan kami berjalan dan sampai puncak. Karena memang kami semua belum pernah ke sini dan hanya bisa mengira-ngira estimasi waktu berdasarkan peta kecil di gantungan kunci. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Meski kenyataan persediaan makanan kurang, namun semua memutuskan untuk tetap melanjutkan. Dan dalam hati, saya merasa khawatir karena jika kami kehabisan makanan di sini, mau cari makan di mana? Jalur pun sekarang mulai benar-benar nanjak dan tidak ada sedikit pun jalan setapak. Kabut pun mulai datang dan sangat tebal. Pikiran saya semoga nggak turun hujan. Akhirnya kami pertama kali bertemu rombongan pendaki lain yang berasal dari Jakarta. Rombongan ini berangkat lewat jalur Baderan. Dan saya bertanya, masih jauh nggak mas puncaknya? Kurang lebih 2 jaman mas. Saya melihat bahwa masnya dari atas sudah memakai mantel, menunjukkan bahwa di atas sudah turun hujan. Saya yang awalnya berada di barisan paling belakang, terpaksa untuk pindah ke depan bersama teman saya untuk membuka jalan. Jarak pandang pun mulai terbatas. Kira-kira hanya mampu melihat 10 meter ke depan. Selebihnya hanya terlihat kabut putih sejauh mata memandang. Hal yang saya takutkan pun terjadi, yakni turun hujan gerimis. Pikiran saya pun semakin menjadi-jadi. Bermodalkan tanda yang ada di pohon, saya terus berjalan. Ternyata, secara tidak sadar, saya berpisah dari rekan yang lain. Di sini saya dan rekan saya memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu rekan yang di belakang. Akhirnya, saya mengeluarkan persediaan makanan terakhir saya, yakni 1 buah biskuit dan membagi dengan rekan saya. Sesekali saya berteriak memanggil rekan saya yang berada di belakang. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Saya merasa bingung, padahal sedari tadi mereka benar-benar ada di belakang saya. Tanpa ada suara minta break, tiba-tiba udah gak ada di belakang. Akhirnya saya dan rekan saya memutuskan untuk kembali dan mencari mereka. Mereka pun ketemu. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat rekan yang lain sangat kelelahan. Mereka ternyata sangat kelaparan, dan kami bingung mau makan apa. Soalnya persediaan makanan sudah habis, dan sisa yang lain ada di tenda. Tidak ada pilihan lain,
Dengan bermodalkan sedikit ilmu survival, kami memutuskan untuk memakan daun yang ada di sekitar tanpa memikirkan resikonya. Dan kali ini, pertama saya mendaki gunung sampai kehabisan makanan. Setelah cukup lama break, kami berunding mau melanjutkan perjalanan atau kembali ke taman hidup. Ada beberapa teman kami yang benar-benar kelelahan dan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Teman kami yang kelelahan memutuskan untuk menunggu di sini dan menyuruh 4 orang yang lain untuk naik, termasuk saya. Sedangkan rekan yang lain hanya minta difotokan puncak. Dengan bermodalkan tekad, saya melanjutkan perjalanan. Sekitar 30 menit berjalan, lagi-lagi saya berpisah dengan 2 teman saya di balik kabut. Saya dan rekan saya mulai merasa kebingungan. Jalur yang saya lewati tiba-tiba buntu dan tidak ada tanda petunjuk jalan sama sekali. Di sini saya sempat bilang ke teman saya, "Aku tidak mau mati di sini." Dan teman saya menjawab, "Ya sama, aku juga." Akhirnya teman saya mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mulai menembas ranting yang ada di depan. Sebenarnya saya terpaksa dan takut melakukan hal ini. Mau gimana lagi, keadaan sudah terdesak. Setelah beberapa lama mencari jalur, akhirnya saya menemukan titik terang. Terlihat di atas tidak ada lagi tanjakan dan saya bergegas untuk ke atas. Dan benar, akhirnya saya sampai di tempat lapang. Tapi tidak dapat memastikan ini di mana karena kabut masih menyelimuti. Kali ini saya benar-benar merasa putus asa. Gimana gak putus asa coba? Kabut tebal, sesekali angin menghantam tubuh, dan saya sempat berpikir bahwa saya akan mati di sini. Mengingat persediaan air dan makanan yang sudah benar-benar habis. Dalam hati saya berdoa, semoga saya diselamatkan dan diberi petunjuk. Beberapa menit setelah berdoa, tiba-tiba kabut dan angin menghilang. Sinar matahari tiba-tiba dapat menjangkau kami. Seketika, di sekitar yang awalnya penuh kabut, akhirnya semua terlihat jelas. Ternyata, di tempat yang saya pijak ini merupakan puncak arca. Hal tersebut ditandai dengan adanya sebuah arcap atau patung dan bongkahan batu kuno di sekitarnya. Saya melihat ke arah kanan di puncak yang lain. Terlihat sang saka berkibar. Saya mengira bahwa saya salah jalur. Namun setelah berkeliling, saya menemukan jalur berbatu yang terlihat jelas. Saya dan rekan saya mencoba mengikuti jalur tersebut. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya saya sampai di puncak sejati Gunung Argopuro. Rasa lelah dan putus asa seketika terbayar melihat puncak Argopuro. Dan seketika, saya langsung sujud syukur dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ternyata sang saka yang saya lihat di sebelah kanan merupakan puncak Rengganis. Memang Gunung Argopuro memiliki 3 puncak, yakni puncak sejati, puncak arca, dan yang terakhir puncak Rengganis. Setelah cukup bersuah foto, saya ingat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, dan akhirnya saya memutuskan untuk bergegas turun. Sebenarnya mau lanjut ke puncak Rengganis, tapi waktu sudah gak memungkinkan. Ya, saya dan teman saya memutuskan untuk kembali ke taman hidup. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya saya menemukan sumber mata air, dan saya nggak tahu nama sumber mata air ini apa. Tanpa basa-basi, saya langsung menengguk air yang ada di situ. Yang saya herankan, saya tidak berpapasan dengan rekan yang lain. Sesekali saya berteriak dan memanggil nama rekan saya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Tak berselang lama, saya mendengar suara teriakan dari atas yang memanggil nama saya dan rekan saya. Di sini saya merasa senang dan berharap ini suara rekan saya. Dan benar sekali, ini memang suara rekan saya. Tapi yang membuat saya bingung, kenapa saya sudah ada di bawah dan mereka masih ada di atas. Padahal kami naik dengan jalur yang sama. Pada saat turun, saya juga tidak berpapasan. Kemudian rekan saya yang di atas berteriak, "Tunggu saja di situ, jangan kemana-mana." Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya rekan saya sampai. Tanpa pikir panjang, saya langsung bertanya, "Kamu tadi di mana? Kok nggak berpapasan sama sekali?" Rekan saya menjawab, "Saat kabut, aku memutuskan untuk berhenti dan istirahat sembari menunggu kalian berdua turun dari puncak." Dan saya seketika kaget.
kok bisa saya turun tidak melihat mereka sama sekali? Kemudian saya berkata kepada mereka bahwa kita tidak bisa berlama-lama lagi di sini dan sesegera mungkin turun dan jangan sampai berjalan pada saat gelap. Akhirnya setelah beberapa jam, kami sampai di Cemorolimo. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan meminum air yang saya bawa tadi dari sumber air. Setelah cukup beristirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Taman Hidup. Dan akhirnya, sekitar waktu maghrib tiba, kami sampai di hutan lumut. Dan hawa aneh pun mulai datang lagi di sini. Tiba-tiba dua rekan yang berada di belakang saya berlari menabrak saya sampai terjatuh. Terlihat muka mereka yang ketakutan dan ngos-ngosan. Saya bertanya kepada mereka, "Ada apa kok sampai lari seperti ini?" Mereka menjawab, "Ada suara perempuan yang memanggil nama kita, Le. Padahal tidak ada satupun orang di belakang, kecuali kami berdua, dan rekan yang lain sudah ada di depan." Rekan saya yang tadi meminta saya untuk berada belakang sendiri menggantikan mereka. Mau tidak mau saya harus ada di belakang, sambil kebingungan dengan apa yang dialami mereka. Tak lama kemudian, hawa aneh semakin terasa. Dengan telinga saya sendiri, saya mendengar dari belakang bahwa ada suara perempuan yang memanggil salah satu nama dari rekan saya. Tanpa pikir panjang, saya langsung mempercepat langkah kaki saya dan tak berhenti berdoa, berharap semoga tidak ada hal aneh lagi di sini. Saya meminta semua yang ada di depan untuk mempercepat langkah mereka karena hari sudah mulai gelap. Di sini saya merasa seperti ada yang melototi di sebelah kiri dan kanan saya. Sesekali ada suara perempuan yang memanggil salah satu nama rekan saya. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya kami sampai di Taman Hidup. Sekitar jam 6 sore, salah satu rekan saya langsung bercerita bahwa pada perjalanan tadi, mereka juga mengalami keanehan yang di luar nalar. Itu dia teman-teman, pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Helo. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Helo ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Aris Setiawan, bye.